Intinya kita jinakkan, kita pilih karakter burung yang agresif kalau memang kita membeli dari Om Biokan. Kalau kita mau ambil dari kecil, nah itu karakter bisa kita bentuk dari dia masih kecil ya. Nah kalau dari kecil itu lebih mudah lagi daripada Om Biokan ya. Nah kemudian setelah dijinakkan, kita latih responnya terhadap kita apakah bagus atau tidak. Kemudian setelah itu baru kita coba dia untuk fly to me atau walk to me, berjalan ke arah kita ya. Setelah berhasil, barulah kita menuju ke bumerang. Bumerang itu seperti tadi ya, burung kita lempar dan dia akan kembali ke kita ya. Contoh seperti ini. Tadi sudah dicontohkan, dia terbangkan seperti itu, dia akan kembali ke kita seperti ini ya. Nah setelah Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur dengan saya Mas Ensis. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi sedikit pengetahuan saya ya tentang burung jinak, burung yang bisa diajak untuk terbang bebas ya, firefly. Nah, nanti kita free fly ya. Nanti kita akan membagikan cara-caranya dan step-stepnya yang saya ketahui untuk mendapatkan burung free fly ya. Bagaimana? Semoga kalian bisa mengikuti cara saya dan semoga ini bermanfaat bagi kalian yang menginginkan burung bisa untuk free fly atau terbang bebas ya. Oke, untuk yang pertama kita harus memilih dulu burung apa yang ingin kita latih untuk free fly atau yang ingin kita pelihara ya. Karena banyak sekali pilihannya. Ada parkit biasa ya seperti ini. Nah itu parkit biasa ya, itu posturnya kecil memanjang ya. Dan ada juga lovebird seperti ini. Nah ini lovebird ya, contoh lovebird ini yang biasanya saya latih ya. Ada manu dan lulu. Kemudian ada juga parkit Australia seperti ini. Nah itu biasa disebut juga dengan burung falak ya. Nah, oke itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus kita jinakkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menjinakannya? Kita bisa memilih burung dari burung yang masih kecil ya, dari usia 1 bulan. Itu yang aman bagi pemula ya, usia 1 bulan. Kemudian kita sepet dengan ini ya, seperti ini. Nah, ini untuk menjinakkan ya. Dan bisa juga kita ambil dari Om Biokan yang udah sedikit dewasa, yang sudah mandiri ya, udah makan millet. Itu bisa kita pilih juga, beli dari yang sudah dewasa. Dengan catatan kita harus memilih karakter yang galak ya, yang agresif. Contohnya seperti ini. Lihat. Nah, ini agresif sekali ya. Nah, ini yang suka menggigit ya. Nah, kita pilih yang suka menggigit seperti ini. Karena apa? Dengan karakter seperti ini akan memudahkan kita untuk melatih ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya. Ini akan memudahkan kita untuk melatih dia. Kenapa saya memilih yang jinak? Yang apa namanya? Yang galak seperti ini. Ini dia responnya baik gitu kan. Kalau kita latih responnya sangat baik. Memang yang enggak agresif seperti ini apakah nggak bisa untuk kita latih? Bisa saja kita latih, cuma untuk daya tangkapnya itu cenderung lambat ya. Lain dengan yang seperti ini gitu loh, yang agresif seperti ini itu cepat menangkapnya ya, seperti apa yang kita inginkan mereka cepat tangkap ya. Makanya saya pilih untuk kalau mau beli Om Biokan yang udah mandiri, itu kita pilih yang agresif gitu ya. Kemudian kita harus menjinakkan terlebih dahulu ya. Nah menjinakkan itu seperti tadi ya, kita ambil dari waktu masih kecil. Nah kemudian kita sepat seperti ini supaya dia ketergantungan terhadap kita ya. Nah seperti ini. Nah terus bagaimana kalau kita ngambil yang dari Om Biokan yang sudah mandiri? Kan udah nggak bisa disepet kan gitu kan. Oke, untuk yang beli dari Om Biokan yang sudah mandiri, yang sudah makan millet sendiri ya, itu kita dengan terapi lapar. Nah caranya dengan terapi lapar ya. Dengan terapi lapar otomatis nanti dia akan mencari makanan
ketika kita beri makan gitu kan. Bagaimana caranya kita memberi makannya? Setelah terapi lapar, kita dengan menggunakan cepuk atau wadah makannya itu ya, kita sodorkan. Nanti kalau dia sudah terbiasa, baru kita suapin dia dengan tangan kita gitu kan, dengan seperti ini. Nah seperti ini ya contohnya. Nah nanti dia akan mengejar kalau memang dia agresif ya. Nah seperti itu. Kemudian setelah penjinakan berhasil, langkah selanjutnya kita membuat burung itu respon yang baik terhadap kita ya. Contoh seperti ini. Setelah kita jinakan, kita pancing dia ya. Responnya dia kita perbaiki dulu kepada kita seperti ini. Lulu Manu. 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 Manu, come on. Nah, seperti ini ya. Kita beri respon dia supaya baik seperti ini. Come on, Manu. Manu. Nah, kalau respon ini sudah baik, kita lakukan berulang-ulang ya. Kita lakukan berulang-ulang supaya dia tetap responnya tetap stabil seperti itu terus ya. Nah, setelah itu sudah stabil, kita ke langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya itu apa? Kita latih dia untuk fly to me atau walk to me, jalan ke arah kita atau terbang menuju kita ya. Nah itu langkah selanjutnya ya, seperti ini. Come on. Nah kalau sudah seperti ini berhasil dan dia selalu mengikuti apa yang kita mau, nah langkah selanjutnya itu adalah bumerang. Nah bumerang itu apa? Kita lempar burungnya dan dia akan kembali ke kita gitu ya. Nah seperti ini, lakukan seperti ini terlebih dahulu. Kita lakukan dia lempar burung seperti ini. Nah lempar burung, dia akan kembali bumerang ya seperti ini. Nah seperti itu ya. Nah setelah ini kita lakukan di dalam ruangan ya. Di dalam ruangan terlebih dahulu, jangan langsung keluar rumah karena berbahaya. Kalau di luar rumah nanti takutnya dia belum terbiasa malah terbang gitu kan. Nah itulah ya stepnya. Kemudian step yang selanjutnya setelah bumerang ini kita berhasil terbangkan seperti ini, berhasil kembali ke kita, kita latih di luar ruangan ya. Di luar ruangan itu pun jangan langsung kita bumerang, tetap kita latih dengan proses sebelum bumerang, yaitu fly to me. Nah seperti ini, kita latih dulu fly to me sampai dia benar-benar paham. Kalau dia sudah paham di luar ruangan fly to me, baru kita ke tahap selanjutnya, yaitu tahap bumerang. Nah ke tahap bumerang di luar ruangan. Kalau di luar ruangan bumerang itu sudah paham, sudah lancar, barulah kita coba untuk free fly. Nah free fly pun harus dilakukan di tanah yang lapang ya, di tanah yang luas, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, tidak ada pagar rumah. Nah seperti itu ya. Karena apa? Kalau ada pepohonan, ada kabel listrik misalkan ya, atau pagar rumah, dia bukan fokus untuk terbang kemudian mendekat kembali ke kita, tapi yang dia fokuskan nanti dia akan hinggap. Nah, akan hinggap entah itu di pagar tembok atau di kabel listrik ataupun di pepohonan gitu ya. Jadi kita harus melatih di tanah lapang, misalkan di lapangan sepak bola ataupun di persawahan gitu kan, supaya mereka fokus terbang dan ketika kita panggil dia kembali gitu ya. Nah seperti itu ya untuk tahap melatih burung free fly ya. Untuk mendapatkan burung free fly itu tahapnya seperti itu ya, yang bisa diterapkan, dan semoga kalian bisa mengikuti langkahnya dan bermanfaat. Dan bagi kalian yang menginginkan free fly dari burung yang kita miliki, intinya kita jinakan, kita pilih karakter burung yang agresif. Kalau memang kita membeli dari Om Byokan, kalau kita mau ambil dari kecil, nah itu karakter bisa kita bentuk dari dia masih kecil ya. Nah kalau dari kecil itu lebih mudah lagi daripada Om Byokan ya. Nah kemudian setelah dijinakan, kita latih responnya terhadap kita, apakah bagus atau tidak. Kemudian setelah itu baru kita coba dia untuk fly to me.
atau walk to me, berjalan ke arah kita ya. Setelah berhasil, barulah kita menuju ke bumerang. Bumerang itu seperti tadi ya, burung kita lempar dan dia akan kembali ke kita ya. Contoh seperti ini. Tadi sudah kucontohkan, dia terbangkan seperti itu, dia akan kembali ke kita seperti ini ya. Nah, setelah bumerang berhasil, barulah kita ke free fly. Tapi sebelum ke free fly, di luar ruangan kita lancarkan dulu dia fly to me dan bumerangnya seperti itu ya. Setelah mereka berhasil dan sudah terbiasa, barulah nanti kita langsung ke tahap free fly seperti yang kita inginkan. Dan semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi bagi kalian yang menginginkan burung jinak bisa terbang bebas di luar ruangan. Nah, dan cukup sekian dulu ya video kali ini. Jika ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang ingin ditambahkan, boleh ya di kolom komentar ditinggalkan. Nanti kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Dan jika ada yang saya kurang, karena pengalaman setiap orang berbeda-beda ya, bisa untuk sharing dan untuk menambah pengalaman buat saya. Oke, terima kasih telah menonton dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.